Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, misteri, horor, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Pembahasan kasus hari ini yaitu serial killer yang menargetkan hanya kepada anak-anak karena salah memahami salah satu ayat dari Alkitab. Laki-laki ini telah menghilangkan setidaknya 14 nyawa anak. Bagaimana kisah selengkapnya? Setelah yang berikut ini. Tersangka ini memiliki nama lengkap Marcelo Costa de Andrade, tapi lebih dikenal sebagai Vampiro de Netero. Masa kecil Marcelo lumayan pelik. Keluarganya tinggal di desa kota Rio de Janeiro atau pedesaan di Rio de Janeiro itu biasanya disebut dengan favela. Dia tinggal bersama ibunya di rumah kecil yang kumuh dan berantakan. Ibunya memiliki profesi sebagai pekerja rumah tangga. Ia juga mendapat banyak sisaan dari suaminya. Karena kekerasan ayahnya kepada dirinya, ibunya mengirimkan Marcelo untuk tinggal bersama kakek dan neneknya di kota Ceará. Tapi tidak lama Marcelo pulang kembali ke Rio de Janeiro, di mana saat itu kedua orang tuanya sudah berpisah dan memiliki pasangan baru. Di rumah baru orang tuanya, Marcelo pun mengalami pelecehan dan kekerasan oleh ayah dan ibu tirinya. Karena kasus yang menimpa dirinya, akhirnya dia dimasukkan ke sekolah asrama. Marcelo sering mendapat bulian dari teman-temannya karena dia anak yang kurang pintar. Dia juga mendapat pelecehan dari beberapa teman di asramanya. Pada usianya 14 tahun, dia dikeluarkan dari asrama karena lembaga tersebut menerima hanya anak-anak usia antara 6 sampai 14 tahun. Begitu dia keluar dari asrama, membuatnya beralih ke prostitusi. Menurut Marcelo, dari apa yang dia alami, itulah yang menjadikan dasar mengapa ia memilih profesi itu. Suatu hari dia mendapat pelanggan seorang pria lebih tua yang memaksanya untuk pasif dalam berhubungan. Hingga itu membuatnya sangat tidak nyaman. Dia sempat mengalami depresi dan frustasi, bahkan mencoba beberapa kali untuk mengakhiri hidupnya. Beberapa waktu kemudian dia dikirim ke Funabeng. Funabeng adalah sebuah yayasan nasional untuk kesejahteraan anak di bawah umur. Beberapa bulan Marcelo tinggal di Funabeng, tetapi ia merasa bosan dan melarikan diri dari sana dan kembali ke jalanan menjadi prostitusi. Pada usianya ke-16 tahun, dia pergi untuk tinggal bersama seorang pria, penjaga pintu sebuah gereja yang bernama Antonio Batista. Antonio yang mulai mendukungnya untuk dia berubah menjadi lebih baik. Laki-laki itu membantu memperkenalkan Marcelo kepada gereja universal. Marcelo mencoba untuk pergi ke gereja itu, tetapi ia tidak mampu lepas dari kebiasaan yang menyimpang. Hingga akhirnya berpisah dari orang gereja dan kembali ke rumah orang tuanya. Setelah sesampainya di rumah keluarganya, dia mulai berhenti menjadi pelayan seks dan mulai bekerja formal, membantu pekerjaan rumah, dan memberi uang kepada keluarga untuk membeli kebutuhan sehari-hari, serta mulai memiliki kehidupan yang lebih baik. Marcelo kembali ke gereja dan aktif mengunjungi kebaktian selama 10 tahun. Dan jika dirinya tidak memiliki pekerjaan, ia menghabiskan waktu luangnya di rumah dengan menonton channel TV nasional religi. Marcelo pergi ke gereja untuk mendengarkan khutbah seorang pendeta. Dalam khutbah tersebut, pendeta mengatakan bahwa ketika anak-anak meninggal, mereka langsung masuk surga.
Perkataan itu merubah pemikirannya menjadi aliran sesat dan menyimpang. Dengan logika dan pemahamannya, jika dia membunuh orang dewasa, kemungkinan akan masuk neraka. Maka ia targetkan adalah anak-anak dengan tujuan mengirim mereka ke surga dan tidak mengalami penderitaan di dunia ini. Hari-hari setelah itu, dia pun pergi ke gereja untuk mendengarkan khotbah dari seorang pendeta yang bernama Edir Marcedo. Ketika ia sedang berkhotbah di gereja itu, Marcelo mulai menyimpang dengan lebih memilih membawa majalah porno dan mendengarkan musik Xuxa, yang pada waktu itu Xuxa adalah artis idola anak-anak. Ibunya mengatakan banyak kejanggalan dengan perilaku Marcelo. Dia memiliki kebiasaan untuk merekam ketika adik-adiknya sedang menangis dan mendengarkan rekaman tersebut berulang-ulang. Di sana ia mulai mempelajari bagaimana ia mendapatkan dan mengambil kepercayaan dari anak-anak agar mempermudah dirinya mendapatkan korban. Pada tanggal 16 Desember 1991, ada dua anak yang berusia 10 tahun makan siang. Kedua anak itu bernama Ivan dan Altair. Mereka melewati sebuah stasiun pusat di Niterói. Marcelo yang sudah mengintai mereka lalu mendekati dan menawarkan sekitar 4.000 cruzeiros untuk mereka membantu melakukan ritual keagamaan Katolik yang ia anut. Kedua anak itu pun menyetujui, lalu ketiganya pergi naik bis dan berhenti di sebuah pantai yang sepi. Marcelo mencoba mencium salah satu anak yang bernama Ivan. Ivan melarikan diri dari Marcelo, kemudian Marcelo memukul kepalanya hingga jatuh. Setelah tersungkur di tanah, Marcelo segera menangkapnya dan mencekik anak itu hingga tewas. Altair yang menyaksikan adegan horor itu, ia menjadi ketakutan, tetapi ia tidak bisa melarikan diri. Marcelo berusaha untuk menenangkan dia dengan mengatakan bahwa Ivan sedang tidur. Ia pun menyerahkan diri pada Marcelo, menuruti apa yang ia mau. Setelah Marcelo puas dengan Altair, lalu mereka pergi ke pom bensin untuk membersihkan diri mereka, dan itu tidak lepas dari kawalan Marcelo. Dia lalu tidur di semak-semak dan keesokan paginya berangkat ke kota Rio de Janeiro. Marcelo menawarkan pada Altair untuk tinggal bersamanya, dan Altair pun mengiyakan apa yang diminta Marcelo demi keselamatan dirinya. Dia berpura-pura menuruti apa saja yang Marcelo katakan. Marcelo adalah seorang distributor pamflet, dan karena pekerjaan itu, ia harus datang ke kantor untuk mengambil kertasnya. Di kesempatan itu, digunakan Altair untuk melarikan diri dari sepembunuh saudaranya. Bil tumpangan, Altair tidak berani menceritakan langsung atas musibah yang menimpa kakaknya. Setelah beberapa hari, ia menceritakan kepada saudara perempuannya bahwa kakaknya telah dibunuh. Marcelo yang tahu kepergian Altair, dia tidak mencarinya atau menyembunyikan mayat si Ivan. Tapi ia langsung pergi ke TKP untuk mengubah posisi mayat korban dengan memasukkan kedua tangan si mayat pada celananya dan dibuat seakan-akan dia meninggal karena tenggelam. Tetapi bukti dari otopsi menyatakan bahwa anak itu meninggal karena mendapat pukulan benda tumpul dan ditemukan bekas cekikan di leher Ivan. Juga terdapat bukti bahwa ia menjadi korban pelecehan. Altair membawa polisi ke tempat di mana Marcelo bekerja, dan Marcelo mengakui kejahatan tersebut. Di kantor polisi, Marcelo membuat pernyataan yang di luar dugaan, yaitu dia mengakui bahwa Ivan bukanlah korban pertamanya, melainkan korban yang ke-13. Dia telah membunuh 12 anak lainnya 1991. Menurut pengakuannya, korban pertama adalah anak berusia 11 tahun bernama Odair Jose Muniz dos Santos. Ia adalah anak pengemis. Marcelo merayu sambil mengiming-imingi uang sebesar 3.000 cruzeiros. Lalu anak itu ikut Marcelo ke sebuah lapangan sepak bola. Dia mencoba untuk melecehkan bocah itu, namun aksinya gagal
dan dia memutuskan untuk mengambil tali lalu menggantung anak tersebut. Marcelo sambil berkata, "Saya tidak tahu apakah dia hidup atau mati saat saya melakukan pemerkosaan itu. Karena saya belum cukup mendapatkan kepuasan, maka saya remas tenggorokannya dan memastikan jiwanya telah pergi ke surga," ungkap Marcelo pada polisi. Segera setelah kejadian itu, Marcelo pulang untuk makan malam. Tapi masih ada rasa yang mengganjal. Lalu ia mengambil sebilah pisau dan pergi ke tempat mayat itu diletakkan. Lalu di sana ia memenggal kepalanya untuk membalas dendam atas apa yang ia terima selama tinggal di asrama. Korban berikutnya adalah seorang anak laki-laki penjual makanan ringan di jalan. Dia merayunya dan menceritakan tentang ritual keagamaan, lalu dia dibawa ke semak-semak belukar. Di sana dia mencoba memperkosanya, tetapi anak itu menolak Marcelo. Akhirnya dia mengambil sebuah batu dan menyerangnya hingga anak itu sesak nafas. Lalu dia melakukan pemerkosaan terhadap mayatnya. Korban berikutnya adalah anak berumur 11 tahun bernama Anderson. Dia memecahkan kepala anak itu saat memperkosanya dan meminum darahnya juga mematahkan lehernya. Beberapa korban lainnya tidak diekspos oleh polisi kepada media karena kebrutalannya itu bisa dijadikan copycat oleh pelaku lain. Marcelo menjalani pemeriksaan kejiwaannya dan di sana dinyatakan bahwa dirinya memiliki penyakit mental dan menjalani hukuman di rumah sakit jiwa sejak tahun 1993. Marcelo mengakui telah membunuh 13 dari 14 pembunuhan yang dikaitkan dengannya. 8 anak telah dikonfirmasi dan ditemukan jasad juga barang bukti oleh polisi. Pada tahun 2017, ia menjalani hukuman di Henrico Hosso dan Psychiatric Treatment Hospital. Setelah menjalani hukuman selama 24 tahun, pihak pembela Marcelo mengajukan pembebasan sementara. Pembebasan sementara itu adalah libur 6 kali dalam setahun selama seminggu. Undang-undang ini memang dibuat oleh negara Brazil untuk narapidana mereka. Tetapi kebijakan pemerintah tidak mengabulkan dengan alasan Marcelo tidak pernah mengakui bahwa ia bersalah dalam kejahatannya itu. Bahkan ia selalu bangga jika berbicara tentang kejahatan-kejahatannya. Ia tidak menyadari mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Maka dinyatakan oleh pihak rumah sakit jiwa yang merawatnya, penyakit mentalnya itu tidak bisa disembuhkan. Maka ia harus menghabiskan seumur hidupnya dengan di bawah pengawasan rumah sakit jiwa tersebut. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di kasus berikutnya.